Ya, Prof, ini kan artinya saat ini untuk Pak Rudi Margono akan menjabat dua jabatan, yaitu Jamwas sekaligus PLT Jampitsus. Bagaimana memastikan agar tidak ada benturan konflik kepentingan dalam hal penanganan perkara maupun hal-hal lainnya di internal Kejaksaan Agung? Ya, justru kemudian yang untuk apa ya, menangani situasi-situasi taktis ya seperti ini, peran Jampas itu kan selain selain pertanggungjawaban untuk sebagai manajemen risiko di tingkat perilaku dan integritas, dan juga manajemen risiko di bidang teknis. Nah, peran dari Jampas dalam konteks ini meskipun sebagai PLT untuk menjawab persoalan-persoalan yang saat ini taktis ya, yang ada saya pikir pas dilakukan, dan konflik kepentingan saya pikir tidak ada. Justru kemudian Jamwas dengan berdasarkan pada aktivitas harian bisa mengukur bahwa misalnya dalam penanganan perkara ini punya resiko seperti apa, sehingga sudah terukur dulu, sehingga menjawab persoalan-persoalan taktis sekali lagi yang saat ini dihadapi oleh kejaksaan. Penunjukan Jamwas ini menjadi pas, dan tidak ada terkaitannya dengan konflik of interest. Baik, Prof, bagaimana Komisi Kejaksaan ini memastikan bahwa penunjukan ini tidak mengganggu objektivitas dalam penanganan kasus secara khusus yang menyeret Febri Adriansyah? Oke, yang pertama, kita Komisi Kejaksaan itu kan dibentuk untuk meningkatkan kinerja kejaksaan ya. Yang kita harapkan sejak dari kemarin, sejak dari pagi ya, ketika kemudian Pak Febri mundur harus kemudian ditunjuk PLT, dan kejaksaan dengan cepat menunjuk PLT itu hal yang sudah dijawab pertama, dan kita apresiasi itu. Yang kedua, bahwa penunjukan ini jangan sampai kemudian ada dua hal penting menurut kita. Yang pertama adalah mengganggu objektivitas soal penanganan perkara, tidak ada konflik of interest, karena tentu Pak Jamwas bukan Pak Febri, ya kepentingannya pasti juga berbeda. Dan yang ketiga, bahwa roda organisasi ini harus berjalan, sehingga perkara-perkara yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Agung, gara-gara mungkin ini kepalanya berbeda, tidak boleh kemudian juga berhenti, juga harus jalan. Tentu juga jalannya itu berkoordinasi, selain secara internal juga secara eksternal, untuk menunjukkan soliditas antara aparat penegak hukum yang lain. Mhm. Pak Puji, kalau misalnya kita kilas balik sedikit, sebenarnya di jeda-jeda antara pengunduran diri Febri Adriansyah ada sejumlah nama yang sempat masuk bursa calon kuat PLT Jampitsus maupun nanti Jampitsus yang akan menempati posisinya secara definitif. Ada salah satu nama terkuat yang saat ini juga memenuhi kriteria yang tadi Prof Puji bilang, yaitu yang juga punya jabatan bintang 3, yaitu Bapak Kuntadi, yaitu saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset. Kita tahu bagaimana Pak Kuntadi ini sebelumnya juga sempat menjabat sebagai Dirdik Jampitsus. Bagaimana Bapak menilai sosok dari Bapak Kuntadi ini, Kepala BPA, sebagai Jampitsus definitif, atau kemungkinannya lebih besar akan diteruskan bahwa nanti justru Jamwas akan berpindah posisi menjadi Jampitsus dan tidak ada pergantian sosok? Ada dua pertimbangan menurut saya. Pertama adalah pertimbangan taktis. Untuk pertimbangan taktis ini kan untuk menjawab isu-isu sesaat yang saat ini ada, maka penunjukan Jamwas itu menurut saya tepat dibanding dengan jam-jam yang lain. Itu menurut saya yang pertama. Yang kedua, ada kebutuhan strategis tentang rencana induk dari kejaksaan. Itu tentu dibutuhkan memang sosok yang tepat. Dan sosok yang tepat itu tentu kan saya tidak bisa memprofiling dalam kesempatan sekali nama muncul langsung kemudian oh ya setuju gitu. Tapi pada poinnya begini, bahwa semua jam yang ada di Kejaksaan Agung kita lihat memang memiliki kapasitas untuk menduduki di posisi Jampitsus, itu pertama. Bahkan kemudian kalau kita turunkan sedikit ya, misalnya di Kejati-Kejati tipe A, Kejati-Kejati tipe A juga memiliki kapasitas untuk menduduki itu. Hanya kemudian kita berharap nanti penunjukan Jampitsus, kita berharap bisa kemudian Komisi Kejaksaan itu dilibatkan, sehingga ketika
bukan penunjukan ya. Kalau penunjukan itu sepenuhnya hak prerogatif presiden, tapi proses untuk kemudian pengusulan itu kita juga teman-teman juga punya mungkin usulan-usulan tentang rekam jejak dari masing-masing yang kemudian bisa kita sampaikan kepada Pak Jaksa Agung, dan Pak Jaksa Agung nanti mengusulkan kepada presiden. Yang diusulkan kepada presiden nanti tentu bukan hanya satu nama, misalnya nama yang saat ini muncul misalnya Pak Kuntadi. Pak Kuntadi orangnya baik, orangnya juga perform, tinggal kan kemudian kan tentu untuk menguji profiling dari beliau tentu kan dibutuhkan juga penelusuran yang lebih valid, lebih solid, baik itu oleh Kejaksaan Agung sendiri, termasuk nanti dari juga teman-teman di Komisi Kejaksaan, sehingga masukan-masukan ini menjadi elan vital ketika nanti Pak CA mengusulkan kepada Presiden, maka betul-betul yang menjawab kebutuhan-kebutuhan bukan hanya sekedar taktis, tapi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya strategis bagi penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Baik Prof, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan persetujuan internal untuk kebaikan internal dari Kejaksaan Agung, maka opsi terbaik adalah saat ini menunjuk Jamwas sebagai PLT Jampitsus. Lantas bagaimana keberadaan dari Rudy Margono sebagai PLT Jampitsus? Apakah diterima juga oleh pihak-pihak eksternal? Tapi tahan dulu Prof Puji, kita akan kembali berbincang usai jeda breaking news berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.